Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Latifah Ainun Siregar dari kelas Bun 6A. Di sini saya akan membuat video mengenai pemasaran produk agribisnis. Di sini saya mengambil judul mengenai STB yang dimiliki oleh Ibu Agus Lia sendiri dan keluarganya. Lalu pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Agus Lia yaitu saluran tingkat 0 yang dimana langsung antara konsumen dan produsen. Lembaga pemasaran yang dilakukan oleh STB Ibu Agus Lia yaitu lembaga tidak tetap, di mana Ibu
es tebu yang sudah memberikan bahasa bahwa dia menjual es tebu murni. Itu merupakan cara Ibu Agus Lia menjual produknya. Yang keempat adalah tempat. Ibu Agus Lia memilih tempat berjualan yang sangat strategis, yaitu di persimpangan 3 dan merupakan pusat dari desa tersebut, yang dimana lokasi tersebut jika arah ke kiri maka akan menuju lokasi wisata, dan jika arah sebelah kanan maka akan mengarah ke TKS, dan untuk jika searah menuju ibu kota kecamatan. Jika lurus maka akan mengarah ke desa tetangga yang penduduknya gak kalah banyak dari desa Sepoci tersebut. Dengan adanya keramaian tersebut, sehingga faktor tempat merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan penjualan es tebu Ibu Agus Lia. Yang kelima adalah people atau orang. Pedagang es tebu Ibu Agus Lia pada aspek orang yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu mengutamakan pelayanan kepada pelanggan yang membeli atau memesan produk es tebu tersebut. Dalam usaha pedagang es tebu Ibu Agus Lia tidak terdapat tenaga kerja yang menjualkan atau memasarkan produk air tebunya. Hanya saja ada suami dan anaknya saja. Yang keenam adalah proses yang dimana yang dilakukan oleh Ibu Agus Lia yaitu hanya menggiling batang tebu langsung di lokasi tersebut pada saat ada konsumen yang ingin membeli, karena ketahanan air tebu yang sudah digiling tidaklah lama, hanya bertahan 1 hari saja, sehingga apabila tidak habis penjualan Ibu Agus Lia yang telah digiling harus segera dibuang karena akan basi dan menyebabkan racun. Dan yang terakhir yaitu bukti fisik. Es tebu Ibu Agus Lia memiliki kemasan yang menarik karena memiliki desain yang simpel dan elegan, hanya menggunakan plastik polos dan ikatan agar mudah untuk dipegang dengan tambahan sedotan agar bisa dinikmati oleh konsumen langsung. Yang sekarang adalah product life cycle atau PLC. Yang pertama adalah tahapan perkenalan. Untuk awal perkenalan, penjualan yang telah dialami oleh Ibu Agus Lia pernah tidak sesuai dengan harapannya, yaitu laku hanya sekitar 4 bungkus saja dalam sehari, dikarenakan masyarakat yang belum mau atau tidak suka terhadap es tebu Ibu Agus Lia. Maka dari itu, Ibu Agus Lia belum berani mengambil stok tebu hanya karena takut tidak laku dan akan membusuk. Promosi yang dilakukan juga hanya sekadar saja, yaitu melalui teman, keluarga, dan tetangga. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Pertumbuhan usaha Ibu Agus Lia tumbuh yang sangat signifikan. Perlahan-lahan penjualan es tebu Ibu Agus Lia mulai banyak dikenal orang. Maka dari itu, Ibu Agus Lia memberanikan dirinya untuk membeli stok tebu untuk dijual. Yang awalnya laku hanya 4 bungkus, maka berkembang sampai sekarang ini dengan penjualan 45 bungkus per hari dengan mengubah warna gerobaknya agar kelihatan menarik. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, usaha Ibu Agus Lia pernah mencapai lebih dari target dan terjual lebih dari 25 batang tebu per hari. Harga yang terjangkau membuat banyak konsumen tertarik dan dibantu oleh cuaca yang sangat terik saat siang hari, menarik konsumen untuk membeli. Bahkan Ibu Agus Lia pernah mendapatkan penjualan hampir 90 plastik per hari. Tahapan kedewasaan ini masih berlanjut sampai sekarang, sehingga Ibu Agus Lia masih mempertahankan penjualan es tebunya sampai dengan kurang lebih dari 10 tahun. Dan yang keempat adalah tahap kemunduran. Sampai saat ini, Ibu Agus Lia belum pernah merasakan penurunan, karena bisa dilihat dari sampai sekarangnya usaha yang dimiliki oleh Ibu Agus Lia ini
dan pengguna akhir konsumen yang membeli